Geser kan, wedan geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar.
Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kajian Sabtu pagi rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan bermujalasah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mampu beristiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah, melanjutkan kajian pada 1 bulan yang lalu, bahwa kita memiliki keyakinan yang sempurna dan tidak akan pernah berubah, yaitu meyakini bahwa agama kita, yakni agama Islam, sebagai agama yang sempurna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Adapun kesempurnaan ajaran agama kita bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan hal-hal yang tidak ada pada keduanya, maka ijtihadlah, menggunakan kemauan akal manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan baru, tentu tetap berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang peristiwa ketika Rasul Muhammad SAW diutus ke Yaman untuk berdakwah. An unasin min ahli Himsa min ashabil Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adan ilal Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qadrun qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid
tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'i wala albu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah rawahu Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, bagaimana engkau memberi keputusan apabila ada sebuah peradilan, sebuah keputusan yang engkau harus memutuskan yang diberikan kepadamu? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan memutuskan menggunakan pegangan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah Nabi. Beliau bersabda lagi atau melanjutkan pertanyaan lagi kepada Mu'adz bin Jabal, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnahku dan tidak mendapatkan dalam Al-Quran, bagaimana? Maka Mu'adz menjawab, saya akan beristihad menggunakan akal yang saya miliki dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal sembari berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusannya Rasulullah dan memberikan petunjuk pula kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal untuk melakukan apa yang membuat aku senang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, inilah kemudian letak kesempurnaan agama Islam yang kita bersama-sama memahami secara baik bahwa sumber dari ajaran kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan tetap meletakkan akal sebagai piranti atau perangkat untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Kemudian yang kedua, letak kesempurnaan ajaran Islam yang pertama adalah di iman, prinsip dasar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip dasar ini menjadi pembeda dengan yang lain, karena sesuatu yang tidak dilihat tapi kita meyakini sesuatu tersebut berdasarkan fakta-fakta dari dalil maupun dari penguat-penguat yang lain. Yang kedua, wujud dasar dari keimanan seseorang adalah keislaman, praktek hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian yang ketiga adalah buahnya ihsan, praktek hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu akhlak, manifestasi keberhasilan dari yang sebelumnya, yaitu iman dan Islam.
Bapak Ibu yang saya hormati, ajaran Islam ini siap pakai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pembawa yang sekaligus menjelaskan ajaran Islam itu juga merupakan personifikasi ajaran agama Islam sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diajarkan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misi utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Atau dalam yang lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Wa innaka, dan sesungguhnya ada padamu la'alla keagungan khuluqin 'azim, akhlak yang sangat agung atau sangat besar. Dan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, apa urgensi akhlak bagi manusia? Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, di mana seluruh alam semesta diciptakan untuk manusia. Agar tidak terjadi kerusakan, maka perlu tata aturan norma yang mengatur perilaku manusia, baik pada sesama, lingkungan sekitar, dan kepada yang lain. Perhatian Al-Quran sangat besar dalam menanamkan akhlak, sehingga terdapat 1504 ayat yang berbicara masalah akhlak. Ada seorang ulama yang bernama Ahmad Syauqi, dan kata-katanya sangat masyhur, innamal umamu akhlaqum ma baqiyat wa in dhahabu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Atau idza asabat qaum fi akhlaqihim fa aqamu alaihimul mattaman wa awidlan. Ini kata-kata yang sangat masyhur. Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya kita memahami hal-hal yang kemudian akhlak ini menjadi salah satu di antara ajaran yang penting di dalam agama kita, maka pengetahuan tentang akhlak tidak otomatis akan memperbaiki akhlak. Ini saya ulang. Pengetahuan tentang akhlak tidak otomatis akan memperbaiki akhlak. Banyak orang yang akhlaknya buruk, padahal pengetahuan tentang akhlaknya sangat baik sekali. Maka pengetahuan tentang akhlak tidak otomatis akan memperbaiki akhlak secara otomatis. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburan maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu katakan. Ini
sindiran bagi kita semua agar kita tidak sebatas pengetahuan saja di dalam akhlak, tapi lebih daripada apa yang kita ketahui, yaitu mengamalkan. Atau misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun." Mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab, yaitu Taurat di sini, maka tidaklah kalian berpikir. Dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar akhlak ini tidak sekedar pengetahuan. Banyak orang-orang yang pengetahuannya sangat baik sekali, ilmunya sangat luas sekali, tapi justru akhlaknya rendah. Ada orang-orang yang pengetahuan secara akademiknya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya sangat luar biasa sekali. Menghormati tamu, menghormati tetangga, menghormati istri, menghormati suami, anak menghormati orang tua, itu sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang orang yang pendidikannya tinggi, sarjana, bahkan sampai guru besar, akhlaknya sangat miris gitu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Sekarang perbedaan akhlak orang-orang muslim dengan non-muslim. Kadang-kadang kita bertanya, orang-orang muslim akhlaknya tidak lebih baik daripada orang-orang non-muslim. Padahal mereka sholat 5 waktu, menunaikan zakat, bahkan sudah berhaji, umroh bolak-balik, nyari setiap tahun. Kalau sedekah satu kecamatan dipanggil dan lain sebagainya. Tapi akhlaknya kok tetap buruk. Akhlaknya tetap buruk. Nah, perbedaan akhlak Islam dengan non-Islam apa? Perbedaannya diantaranya, bagi orang Barat sumber etika atau akhlak adalah akal budi, norma, aturan, sehingga ia dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Adapun sumber akhlak Islam adalah wahyu yang ajarannya baku dan berlaku dimanapun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kalau pergi ke bank, belum masuk sudah ada yang bukan pintu. Masuk tidak ada yang kemudian pegawai bank tidak tersenyum. Walaupun beban hidupnya mungkin barangkali banyak juga seperti kita, pasti tersenyum. Silahkan, apa yang dapat kita bantu. Begitu selesai mereka istirahat di luar, ketemu nang warung nyopo bae ora. Iya kan? Seketika itu berubah. Di toko-toko, di supermarket, di mall dan lain sebagainya, di perkantoran kayak gitu. Karena mereka melakukan itu berdasarkan aturan, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan tuntutan keprofesionalan. Tapi begitu selesai di warung, jangankan berkata-kata baik, nyopo baik orang. Padahal tadi kita baru setor 200-300 juta, barangkali seperti itu. Tapi begitu di luar, ya biasa saja, nggak kenal sama sekali. Padahal tadi begitu kita masuk dibukakan pintu, silakan apa yang dapat kita bantu. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, keluarganya sehat dan lain sebagainya. Tapi begitu kita selesai keluar, ya sudah.
Bahkan kita jatuh aja kadang-kadang tidak ada yang nolong. Padahal bagian tadi kita masuk, ya, pulpen kita jatuh saja, sing jukuke wong telu. Tapi begitu kita keluar, sudah beda cara. Inilah akhlak yang bersumber dari aturan, akhlak yang bersumber dari keprofesionalitasan, dan akhlak yang bersumber dari ajaran baku, wahyu. Bedanya di situ. Bedanya. Kalau kita orang mukmin, orang muslim, berlaku baik itu bukan berdasarkan hanya keprofesionalitasan, tidak. Berbuat baik berdasarkan wahyu yang baku, berlaku dimanapun. Begitu kita ketemu dimanapun dengan sesama muslim, dengan orang-orang, kita akan kemudian senyum. Walaupun senyumannya itu tidak dibayar, tetap senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi jenengan salaman semuanya, ya, salaman. Karena bukan berdasarkan keprofesionalitasan, panjenengan kesini berdasarkan tolabul ilmi, mencari kebaikan, menggunakan ajaran agama Islam dan baku. Nanti panjenengan begitu selesai pengajian, ya, nanti siang ketemu, ya tetap senyum. Tetap senyum, akan berbuat baik juga, walaupun tidak ada bayaran, ya, bayaran. Atau misalnya saya di sini isi kajian kayak gini, Pak, itu kata-katanya baik-baik itu, sebab menggubari damlopi gitu. Ya bukan seperti itu. Nanti pun saya keluar ya tetap kata-katanya tetap akan kata-kata baik, akan kata-kata baik. Ya tetap menyapa dan lain sebagainya, karena berdasarkan petunjuk wahyu. Yang ajarannya baku, berlaku dimanapun dan kapanpun. Ini. Coba panjenengan ketika dalam tanda kutip naik pesawat itu pramugaranya itu ganteng-ganteng, pramugari ini ya ayu-ayu. Coba pelayanannya seperti apa? Bicara jegoke arep dijegoke. Nganggo sabuk dinggoke sabuke. Tapi begitu keluar, pesawat turun, panjenengan keluar, pramugara keluar, disapa enggak kita? Enggak, melakukan cepet-cepetan malah gitu. Enggak. Gitu. Karena mereka melakukan seperti itu berdasarkan keprofesionalitasan, berdasarkan kerja. Kalau akhlak Islami tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan wahyu. Sumber ketaatan dan tindakan baik pada akhlak sekuler adalah perasaan di mana ia diperhatikan semua orang berdasarkan keprofesionalitasan, berdasarkan aturan. Jadi untuk berbuat baik itu dipaksa dengan aturan itu, Sedang akhlak Islami sumber ketaatannya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, memberi kebaikan kepada siapa yang berbuat baik dan memberikan peringatan kepada siapa yang kemudian melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, keistimewaan akhlak Islami yang pertama adalah sumbernya adalah ilahi, wahyu, sehingga lintas ruang dan waktu, lintas. Jadi ketika kita kemudian disuruh berbuat baik kepada sesama di dalam rumah tangga misalnya, ya dikasih uang banyak atau sedikit, ya tetap seorang istri akan berbuat baik, berbakti kepada suami. Tidak memiliki istilah ada uang abang aku sayang, tidak ada uang abang aku tidak ada itu. Itu kan akhlak sekuler itu, akhlak sekuler. Ada uang abang aku sayang, nggak ada uang abang aku tendang. Itu akhlak sekuler yang kemudian masuk kepada jantung rumah tangga kita.
sangat praktis dan mudah diamalkan. Inilah keistimewaan akhlak Islami. Sampai hal-hal yang kecil kemudian memberikan peluang kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Yang ketiga adalah berdasarkan tanggung jawab individu atas apa yang dikerjakan. Kita mengerjakan baik, ya akan mendapatkan kebaikan. Kita mengerjakan keburukan, ya akan mendapatkan keburukan berdasarkan individu. Bukan berdasarkan kemudian siapa, di mana, kapan, dan dia siapa. Berdasarkan individu. Ada orang tua yang sangat baik sekali, sholat tahajudnya baik sekali, akhlaknya baik sekali, tapi anaknya kebalikan daripada orang tuanya. Ada yang kebalikannya, orang tuanya maca Quran ora bisa, ngaji apa meneh, salat ora tahu, poso beberblas, tapi anaknya hafid Quran. Betul. Ada kayak gitu. Ada yang orang tuanya baik, anaknya baik. Ada yang orang tuanya tidak baik, anaknya juga tidak baik. Ini kaningoyo yang seperti ini. Kaningoyo ini. Maka ada konsekuensi pahala bagi mereka yang mengamalkan akhlak, dan ada konsekuensi pula bagi yang meninggalkannya kelak. Nah, sekarang contoh di antara akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istahyu minallahi haqqal haya. Qala faqulna ya Nabiyallah inna nastahi. Qala laita dzalikal istahi walakin minal istihya minallahil haqqal haya falyahfatras wa mal hawa wal bad wa mal awa walidakarul mauta wal bala ilal akhir hadis. Malulah kalian kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenar-benarnya. Para sahabat berkata, wahai Nabiullah, kami sudah memiliki rasa malu. Kemudian Nabi bersabda lagi, bukan malu itu yang dimaksud, akan tetapi barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah, maka niscaya dia akan menjaga isi kepalanya. Dan sesuatu yang dikandungnya, dan menjaga perut beserta apa yang ditampungnya. Dia pasti akan selalu teringat pada kematian dan kebinasaan. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia ini. Ia akan lebih memilih kehidupan akhirat. Barang siapa yang melakukan itu semua, berarti ia malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi mulai dari pola berpikirnya sudah ditata orang yang malu itu. Ini saya kalau berpikir kayak gini kira-kira pantas tidak? Orang mukmin itu dari berpikirnya belum berbicara itu sudah ditata. Gelendengi nang pikiran wis ditata kira-kira seperti itu. Hebatnya seperti itu. Lihat iki kok koyo-koyo orang member dadi wong kayak gitu, tidak boleh kayak gitu. Ini belum diucapkan sama orang lain. Orang member ki, orang matayani ki duwe mobil Pajero koyo-koyo orang member gitu. Ini tidak boleh kayak gitu. Jadi kita punya rasa malu ketika berpikir seperti itu. Lagi wong kok ora tahu ngaji, ujug-ujug ngaji. Apa gara-gara berkat kayak gitu. Itu tidak boleh misalnya kayak gitu. Itu tidak boleh kayak gitu. Apa gara-gara pendataan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh gitu. Kemudian menjaga apa yang masuk dalam perut. Nah, ini makanan gini harus dijaga. Ya, kalau tadi pikiran, makanan, kemudian dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri kajian saya akan mengingatkan dan membacakan sebuah makalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Waqala Syekhul Muhammad Al-Ghazali
innama fasadat ra'iyah bi fasadil mamluk wa fasadal mamluk bi fasadil ulama falaulal qadah as-suq wal ulama as-suq laqillal fasadul mamluk khaufan min inkarihim. Sesungguhnya rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya penguasa. Ini sudah diingatkan ini oleh Hujjatul Islam. Sesungguhnya rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya penguasa. Dan rusaknya penguasa disebabkan oleh rusaknya para ulama. Para ulama itu tidak hanya ahli agama saja, tapi ahli ekonomi, ya, ahli tata hukum negara, dan ahli-ahli yang lain, Ya. Seandainya tidak ada para hakim dan ulama yang buruk, niscaya hanya sedikit penguasa yang rusak. Karena mereka hakim dan para ahli buruk takut mengingkari para penguasa. Nah, ini untuk introspeksi kepada kita semua. Jadi rusaknya rakyat karena penguasanya, rusaknya penguasa karena para ahlinya juga rusak. Rusaknya para ahli bagaimana? Nah, ini diteruskan. Dan rusaknya para ahli, para ulama itu karena kecintaan terhadap harta. Itu enggak kebijakan tapi dengan pesanan. Utawa sekolah tapi tuku ijazah, kira-kira kayak gitu. Hingga dia ahli-ahlinan. Kan ada ya, ahli-ahlinan ingin gelar keren kemudian membeli ijazah dan lain sebagainya. Hingga ahli-ahlinan hanya enggak ahli betul gitu ya. Dan rusaknya para ahli, para ulama itu karena kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Pengen nyalon lurah, ijazahnya orang duwe tuku. Langsung ora ijazah SMA tapi ijazah S3. Gelarnya doktor tapi kualitasnya anak SD. Pikirane ya. Telu ping telu ngalamun ku cik tak cukup kalkulator dhisik, telu ping telu cukup kalkulator gitu. Tapi gelarnya doktor. Ini kan kacau. Sehingga ketika memberi fatwa, ketika melegitimasi hukum, merancang hukum, ya tidak ahli betul. Gelarnya doktor, tapi kualitasnya kualitas anak SD. Nah, ini kan ngeri banget ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena harta dan kedudukan. Pengen mendapatkan harta yang banyak dan mencapai kedudukan tertentu, hingga kemudian memalsu-malsu itu. Ono ijazah palsu, bahkan ono istri palsu nopo ya ono. Istri palsu ya ada juga ternyata gitu ya, dan lain sebagainya. Siapapun yang terberdaya terhadap kecintaan dunia, maka dia tidak bisa mengawasi hal-hal yang kecil. Dianggap hal-hal yang kecil yang kemudian rusak dan berpotensi merusak, dianggap hal yang biasa. Karena dari dirinya sendiri dia sudah rusak. Merusak dirinya sendiri, merusak tatanan yang ada, kemudian melebar kerusakan itu pada orang lain. Ini. Lalu bagaimana pula dia hendak melakukan kepada penguasa, mau mengingatkan penguasa, mau mengingatkan orang yang berkuasa, para ahlinya ini rusak. Bahkan di sarangnya ilmu pengetahuan, di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, di sekolahan-sekolahan, itu sudah rusak karena para ahlinya rusak. Malah dituturi, gue pengen lulus cepat atau ora? Malah dituturi. Kan ngeri banget ini. Nah, pengen lulus cepat jalannya ini. Nek biasa, ya orang rampung-rampung sampai ada ini. Ini di sumber ilmu pengetahuannya sudah bermain seperti itu. Hingga keluar dia punya kekuasaan dan lain sebagainya, ya akan rusak. Nah, semoga Allah menolong kita dalam semua hal, kata Hujjatul Islam. Dan ini sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali sangat lama sekali bagaimana tatanan masyarakat ini bisa rusak karena kepentingan orang-orang tertentu sehingga bisa rusak. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Sudah
bener-bener salah, melanggar aturan, malah dituturi priye carane ngakali aturan ki. Iki kok piye bae sampean ben aja kesuwen. Wah, ini kan ini sudah betul-betul salah, tapi dituturi priye carane ngakali aturan itu. Dan dia yang berkompetensi di dalamnya, ini kan kacau banget. Dari hal-hal yang kecil, tanda tangan misalnya, tanda tangan, surat kaki ya, ditanda tangan, karena tanda tangan palsu berarti didengkul baik. Kenapa dengkul? Karena dengkul tidak punya otak. Nah, kok otaknya nang dengkul kok, kan biasanya seperti itu ya. Karena dengkul ini nggak punya otak gitu ya, makanya tanda tangan palsu namanya didengkul baik kan, kayak gitu. Kan nggak pakai otak itu gitu ya, dengkul baik kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang kecil, padahal itu hal-hal yang prinsip, di mana ada tanggung jawabnya semua, tapi kadang-kadang dengkul ben cepat dan lain sebagainya. Nah, asas-asas inilah yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan kita. Kalau kemudian hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kita ngakali semua, itu bisa jadi kacau balau. Orang nasi ngerob ya, sholat maghrib ya sarokaat. Ini kan bisa kacau kalau seperti itu. Bisa kacau. Malah akhlak orang Islam itu maka bersumber kepada wahyu. Siapapun, dimanapun, tidak dilihat pun, kita tetap akan berjalan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Panjenengan tidak akan berani mengeluarkan zakat fitrah, kemudian 1 kilo bae masa ditimbang, tidak bakal berani. Walaupun orang tidak pada melihat 1 kilo orang kaki, orang bakal ditimbang, ngono-ngono paling dicampur berasnya. Tidak akan berani kita, tidak akan berani seperti itu. Karena akhlak kita bersumber kepada Al-Quran dan wahyu, atau wahyu yang berupa Al-Quran itu. Dan ada unsur-unsur kemudian pertimbangan duniawi yang menyelimiti kita. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan dari apa yang saya sampaikan. Dan mari kita bersama-sama akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.